Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang Maha Adil dan Maha Menjaga. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan umatnya yang senantiasa menjaga diri dalam kesucian lahir dan batin. Sahabat yang dirahmati Allah, kita telah menyelami hati yang terjaga dalam surat Ali Imran, dan kini kita tengah melanjutkan langkah dalam jejak keadilan, menelusuri surat An-Nisa yang syarat dengan nilai sosial, hukum, dan kemanusiaan. Di episode sebelumnya, kita membahas larangan menzalimi diri dan sesama. Hari ini, kita akan melihat bagaimana kesucian pribadi dan keteraturan dalam ibadah menjadi fondasi tertibnya umat. Episode 102, Wudhu, Salat, dan Ketertiban Umat. Quran Surat An-Nisa ayat 43-57. Sahabat, Allah berfirman dalam ayat 43, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat dalam keadaan mabuk sampai kalian mengerti apa yang kalian ucapkan, dan jangan pula dalam keadaan junub kecuali sekadar berlalu saja, hingga kalian mandi. Dan jika kalian sakit, atau sedang dalam perjalanan, atau salah seorang dari kalian datang dari tempat buang air, atau menyentuh perempuan, lalu kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah." An-Nisa 43. Wudhu bukan sekadar membasuh anggota tubuh, tapi cara membersihkan kesadaran. Salat bukan hanya rangkaian gerakan, tapi pengingat ketertiban hati. Dan ketertiban hati adalah awal dari ketertiban umat. Allah ingin kita hadir dalam salat dengan sadar. Karena salat bukan hanya untuk Allah, tapi untuk membenahi manusia. Salat adalah latihan disiplin, tempat kita belajar fokus di tengah gangguan, ikhlas dalam tunduk, dan jujur pada apa yang kita ucapkan. Bila seseorang terbiasa hadir penuh dalam salat, maka ia pun akan lebih hadir dalam kehidupan, dalam mendengar orang lain, dalam menimbang keputusan, dalam menyikapi konflik. Banyak kekacauan sosial sebenarnya bermula dari orang-orang yang tidak selesai dengan dirinya sendiri. Ia tidak jujur saat berdiri di hadapan Tuhan. Bagaimana mungkin ia jujur saat berdiri di hadapan manusia? Ia tidak bisa khusyuk dalam hening salatnya. Bagaimana bisa ia tenang saat menghadapi perbedaan? Ia tidak bersih ketika bertemu Tuhannya, maka ia pun membawa kotor ke ruang-ruang publik. Maka syariat bersuci sebelum salat bukan sekadar soal fisik. Ia adalah pengingat bahwa masyarakat yang tertib dimulai dari manusia-manusia yang tertib dalam dirinya sendiri. Bila ingin melihat kualitas sebuah bangsa, lihatlah kualitas salat dan kehadiran hatinya. Bukan karena Allah butuh pujian kita, tapi karena kita yang butuh disadarkan dari keangkuhan dan kelalaian. Dan itulah mengapa, sebelum Allah berbicara tentang hukum, kekuasaan, atau pemimpin, Dia mulai dengan wudhu dan kesadaran dalam salat. Karena tanpa kehadiran jiwa dalam ibadah, hukum akan jadi alat kekuasaan. Tanpa kesucian niat dalam salat, keadilan akan berubah jadi alat balas dendam. Salat bukan hanya titik tolak ibadah, tapi titik tolak peradaban. Bila orang-orang dalam satu umat benar-benar menjaga wudhunya, hadir dalam salatnya, dan sadar dalam doanya, maka mereka tak hanya akan hidup jujur. Mereka akan membangun masyarakat yang adil. Sahabat, kemudian dalam ayat-ayat berikut, 44-57, Allah menegur keras orang-orang yang merusak ajaran, memutar makna, dan menyebarkan fitnah. Mereka yang menjual agama demi keuntungan dunia, yang memecah umat karena ambisi pribadi.
mereka yang Allah laknat, dan siapa yang dilaknat Allah, maka engkau tidak akan mendapatkan penolong baginya. An-Nisa ayat 52. Ini pelajaran penting. Umat tak akan kuat jika pemimpinnya rusak, dan pemimpin tak akan adil jika ia tak menjaga ibadahnya. Itulah kenapa Allah awali dengan wudhu dan salat sebelum bicara soal kepemimpinan, keadilan, dan kekuatan umat. Sahabat yang dirahmati Allah, contoh kehidupan nyata. Bayangkan sebuah komunitas kecil, katakanlah masjid di lingkungan kita. Jika imamnya selalu menjaga wudhunya, menjaga salatnya, menjaga lisannya, maka jamaah pun ikut tertib, saling menghormati, dan suasana tenteram. Tapi jika pemimpin komunitasnya seenaknya bicara, malas salat, dan abai dalam kebersihan hati, maka retaklah barisan. Bukan karena musuh luar, tapi karena longgar dari dalam. Begitulah kehidupan kita. Disiplin dalam ibadah adalah fondasi ketertiban sosial. Bermula dari wudhu yang benar, niat yang jernih, dan salat yang khusyuk, maka terciptalah ketertiban yang meluas, dari rumah hingga negara. Kumpulan dan renungan. Surat An-Nisa ayat 43 sampai ayat 57, bukan hanya bicara fikih bersuci, tapi tentang kesadaran kolektif. Bagaimana keteraturan pribadi melahirkan keteraturan umat. Bagaimana kesucian hati adalah pondasi keadilan sosial. Dan bagaimana salat yang tertib melatih kita jadi pemimpin yang adil. Maka mari kita koreksi diri. Sudahkah kita hadir dalam salat dengan hati yang sadar? Sudahkah kita bersuci dari kesombongan, dengki, dan dendam sebelum memimpin rumah, forum, atau komunitas? Sahabat, sebagai penutup di episode 102 ini, mari kita berdoa bersama, menunduk ke dalam hati kita, dan memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena jelas diri kita terlalu banyak berbuat dosa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa barik wa salim. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullahal adzim. Li wali walidaya, wali jamil muslimin wal muslimat, ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan kami umat yang menjaga wudhu lahir dan batin. Teguhkan kami dalam salat yang khusyuk, dalam niat yang jujur, dan dalam kepemimpinan yang adil. Bersihkan hati kami dari kemunafikan, dan bangunkan dalam jiwa kami semangat menegakkan keadilan dari hal-hal terkecil. Amin ya robbal alamin. Sahabat, kita teruskan langkah dalam jejak keadilan. Sampai jumpa di episode 103, di mana kita bahas ujian loyalitas dan kepemimpinan. Jangan lupa follow, sebarkan, dan ajak saudara kita memahami Islam secara jernih dan reflektif. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.